Haleluya. Karena itu Tuhan lihat momentum yang baik. Karena kita orang tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Dari mana orang tahu kedatangan Tuhan untuk menghancurkan bumi? Kita orang lihat dari krisis ekonomi, orang lihat dari krisis politik, orang lihat dari kejahatan yang terus bertambah. Baku bunuh, cuma ada baku haga, tersinggung hati, main pisau. Oh tolong, kele mak pone sokai koko. Kurang sama dia mak potong ayam ya. Oh mate maku. Syukur jatare tuh anggota Fire of Christ ini dia sudah bertobat. Mah jadi ekonomi kelakuan dulu. Dorang dulu sudah kesaksian bahwa kesia-siaan itu pengalaman hidup masa lalu. Itulah yang menjadi beban moral bagi dorang, bahwa tidak ada kehidupan dengan kesenangan duniawi, tetapi hanya di dalam Yesus ada kesenangan jiwa. Karena itu mereka sadar bahwa di dalam dosa hanya menyebabkan kekelaman, hanya menyebabkan kematian, hanya menyebabkan penderitaan. Tetapi ketika mereka datang pada Yesus, Tuhan berkata, I love you, Jerry. Masa lalu you I lupakan, masa kelamu I sudah tidak ingat. Asal you sungguh-sungguh dan I ikut bersama-sama. Tuhan melupakan masa lalu kita asal kita mau bertobat. Sejauh timur dari barat. Sini dulu, naik sedikit, naik. Sejauh timur naik lagi, sejauh timur naik, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Pada Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam, tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan, tiada Kau perhitungkan kesalahan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, oh, betapa besar kasih pengampunanmu, tak Kau pandang hina. Ini yang Tuhan rindukan, ini yang Tuhan harapkan bagi orang berdosa. Di mana ada hati yang hancur bertobat, di mana ada kesadaran hidup. Haleluya. Oh, kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang pulihkan. Haleluya. Allah ingin ada pertobatan yang nyata dari terapi kehidupan. Bilang di kiri kanan, jangan bertobat pura-pura, bertobat sungguh-sungguh, supaya ada keselamatan jiwa. Sebab banyak orang tuh pura-pura bertobat. Ingat baik-baik, Tuhan tahu pertobatan yang pura-pura dan sungguh-sungguh. Tuhan tahu. Sebab banyak orang Kristen dewasa ini yang orang lihat cuma pura-pura bertobat. Pada waktu masuk gereja pakai baju gagah, pakai baju bagus, kesadate gagah dapat lihat di gereja, mar dulu di luar. Halo kita hari ibadah ulang tahun diawali baik sekali. Habis itu mulai setelah pendeta pulang, so mulai lagi santan kelapa, burung bajingan, pigi joden dia. Oh ngeri.
Kau mulai lagi, pakai lagi tuh contra-contra, tuh bento-bento. Oh Tuhan tolong, baru ada ibadah, so bento-bento. Mencicikan, ini yang Tuhan tidak mau. Allah tidak mengendaki pertobatan yang pura-pura. Alkitab berkata, apakah Allah berkenan akan kematian orang fasik? Tidak. Tuhan yang mau di antara orang binasa bersama iblis dan malaikat di neraka. Ulang kita bataria di lorong bulldozer ini. Iblis dengan setan, iblis dengan DP malaikat ada tempat khusus di neraka. Jangiko. Karena itu Alkitab berkata, bertobatlah kamu dari cara hidupmu yang sia-sia. Bertobat dari hal apa? Dari segala perbuatan-perbuatan yang terkutuk, kata firman Allah. Dijelaskan oleh Alkitab bahwa ketika manusia menyadari tentang kesalahan dan dia datang dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, 10, ketika orang sadar bahwa orang salah, orang datang minta ampun pada Tuhan, akui pada Tuhan bahwa orang salah, Tuhan akan ulurkan tangan dan menyatakan pengampunan. Jangan terlambat bertobat. Sama-sama bilang di kiri kanan, jangan terlambat bertobat. Jangan terlambat bertobat. Itu sebabnya banyak catatan-catatan di dalam Alkitab. Orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati diterima oleh Tuhan dengan hati yang tulus. Sakeus seorang pemungut cukai, dia datang pada Tuhan. Tuhan bilang begini, Sakeus turun, kita mau pergi pengadap tanpa. Tuhan, nah layak kita ada turun, kita mau pergi pengadap tanpa. Orang yang datang pada Tuhan dengan sepenuh hati akan mengalami pembaharuan kehidupan. Karena Sakeus tahu kekayaan adalah hampa. Kekayaan adalah hampa. Di dalam kitab 1 Yohanes, orang baca 1 Yohanes. Dalam kitab 1 Yohanes menjadi catatan buat orang dari malam hari ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-15, Pastor Jerry bacakan. 1 Yohanes pasal 2, bukan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ayat 15 ini kok Pastor, supaya kata terang. Ya, firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah orang kata mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya. dan apa yang ada di dalam dunia. Jika orang mengasihi dunia, Kalau kata manusia cuma mengasihi dunia, maka kasih Allah, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. jangan bilang mengasihi Allah kalau kita orang masih terikat dengan hal-hal dunia. Sebab semua yang ada di dalam Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, dari sorga. dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap, bilang di kiri kanan. Satu, pelan. Dunia ini sedang lenyap. 1, 2, 3. Hei, jangan tunggu Tuhan goyang tuh laut. Ini kan daerah ini kan pinggir pantai kok. Kalau Tuhan goyang dia sapu rata ini habis. Terus Dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengar baik-baik ini ayat, ada bilang tadi Pastor Jerry ada baca, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Dijelaskan keinginan daging di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Mana tuh Galatia Efesus. Galatia pasal 5
Sekarang baca ayat yang ke-19. Apa tuh keinginan dunia? Apa yang ada di dalam dunia? Coba Pastor Jerry baca Galatia 5 ayat yang ke-19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, yaitu percabulan. Dengar baik-baik. Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap. Dorang somusi cepat keluar dari dunia yang gelap. Dorang somusi ada upaya pindah tanpa. Dan di kiri kanan cepat pindah tanpa. Cepat kena tanpa. Dunia ini sedang lenyap. Keinginan daging sedang melanda dunia, menyebabkan kehancuran. Luar biasa. Oke, makasih Obo. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Obo. Haleluya. Baik, makasih Tuhan, mengasihi. Luar biasa. Wah, iya. Tuhan itu tahu kesulitan dan kesukaran hidup. Orang yang tahu tiba-tiba dari sana muncul mimbar. Kalau bukan Tuhan yang gerakan, siapa lagi? Bila di kiri kanan, Tuhan tahu kasih jalan keluar. Tuhan tahu kasih jalan. Dari mana kesulitan? Dari mana kesulitan? Hei, gagai. Fire of Rust boleh contoh supaya orang yang kurang kasih di kadera. Itu masa mesti dapat nikum mimbarnya anda. Haleluya, amin. Lanjut Pastor. kecemaran, Perbuatan daging. Alkitab bilang tadi apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Stop dulu Pastor. Ini mengerikan sekali di sudut. Kondisi kehidupan kekristenan di Sulawesi Utara. Orang lihat peturung dari bandara sobaku mengana gereja. Keluar Malalayang gereja. Keluar dari Manado ke Minut data dulu gereja. Martu percabulan sepertinya tidak tersentuh untuk diperbaiki. Waktu apalagi soal rumah tangga. haleluya, Ini penting sekali. Beberapa teman hamba-hamba Tuhan bilang begini, bro, berani sekali. Ternyata enggak, bukan berani. Ambil dari kata pendek, cabul, pikiran kotor. Suka sekali orang pebini, suka sekali orang Halo? Ulang lagi ya, Torang mau bilang lagi tua yang ada di daerah bulldozer ini. Kematian hidup sewaktu-waktu bisa terjadi. Ada tidur-tidur kage-kage mati. Kalau ngana belum bertobat, jangan harap ada tanpa di surga. amin, Biar ngana ibadah pemakaman dihadiri banyak orang, pejabat-pejabat tinggi datang kasih keranjang bunga sebagai tanda kepedulian, ucapan duka. Maka kalau ngana hidupnya dan bertobat, ada di kubangan dosa, tidak ada tempat di surga. amin, Yesus berkata, aku datang memberikan kehidupan bagi yang mati dan melepaskan belenggu-belenggu yang terikat oleh dosa. Yesus datang untuk mengasihi, bukan untuk membinasakan. Mar apa boleh buat kalau lebih banyak orang memilih binasa daripada selamat. Tinggalkan itu percabulan. Ulang-ulang dia bilang, tinggalkan itu percabulan. Kalau ngana sadar itu bukan ngana pebini, ngana sadar itu bukan ngana pelaki, cepat kasih tinggal. amin, Halo? Biar so ada anak, siapa suruh anak? Halo? Aja bilang dia jangan dimarah pak kita. Alkitab so bilang Melki ketika mau bicara kebenaran banyak orang yang tidak suka. Mereka lebih memilih dosa daripada kebenaran. Tidak usah takut. Karena bukan anak yang orang benci, kita yang orang marah. Halo? Makanya tuh hamba-hamba Tuhan, kalau takut mau bicara membenahi itu jemaat yang berdosa begini, pengecut. Tidak berani bicara kebenaran. Jangan bicara hamba Tuhan, karena hamba Tuhan bicara tentang kematian. Halo masyarakat bulldozer. Jangan sampai Tuhan gusur baru mau lari kontak-panting, sudah ada kesempatan. Percuma kita bilang percabulan, karena ini cabul adalah keinginan daging. Terus Pastor, kecemaran, cemar artinya tercontamination, cemar. Air
cemar so papanyaki itu. Halo. So itu selalu dia bilang, jangan buang sampah sembarangan di kuala. Jangan cemari air, karena air sumber kehidupan. Jangan buang sampah sembarangan. Halo. Bilang di kiri kanan, jangan buang sampah sembarangan. Supaya area kita tidak cemar. Halo. Allah tidak ingin melihat waria masyarakat yang ada di Lorong Bulldozer ini cemar dan binasa. Bantu pemerintah, tolong masyarakat yang ada di Lorong Bulldozer, bantu pemerintah tidak mencemari lingkungan dengan buang sampah sembarangan. Siapa yang buang sampah sembarangan berarti sampah. Halo. Tuhan tidak menghendaki kematian tetapi kehidupan. Amin. Lanjut pastor. Hawa nafsu, Hawa nafsu, penyembah berhala, penyembah berhala. Masih ada sini tuh pakai tuh opo-opo. Senang sekali dia tuh opo-opo, odo mato. Masih kuat dia tuh wentel. Kayak aku. Ada kejadian di YouTube. Tua mah, bagai foto gini, tua mah, jadi iris tua mah. Sini tak bagian sakit tak kalau dalam motor. Bangga sekali. Adat itu sebabnya Tuhan bilang, Moni lebih menghargai adat istiadat daripada kebenaran firman. Moni lebih takut nenek moyang tete moyang daripada Tuhan. Mana orang nenek moyang tete moyang? Apakah mereka masih hidup hari ini? No. Aduh ya pendeta, ini kasihan orang nenek moyang peminuman. Iyo. Orang nenek moyang tete moyang dulu peminuman. Sekarang di mana dorang? Jangan berlindung nenek moyang tete moyang. Karena anak mati nenek moyang tete moyang yang mau kasih selamat. amin. Setahu itu dosa. Setahu itu jahat, nih boleh. Halo. Selingkuh itu dosa. Pengkhianat. Jangan hianati keluargamu. Kita bilang di Tanjung Batu, jangan korbankan anak-anakmu karena kepentingan nafsu. Nih, jangan anak. Thank you. Oh, tadi mimbar, sekarang air. DPLAC sebentar tutup di pala-pala ayam. Jangan bikin anak-anak menderita. Nih tahu mau iko pas apa? Iko pa mama, iko pa papa. No, dua-dua sayang. DPLAC apa? Tali gantungan. Jangan bunuh anak-anak kasihan. Dong pe masa depan rusak gara-gara orang tua pe kapisa. Jangan bunuh anak-anak pe masa depan gara-gara orang tua pe nafsu. Jangan bunuh anak-anak pe masa depan gara-gara orang tua pe gatal. Nggak puas. Wah kita jaga dekat terjalia Bisa bilang pendeta, so lama yang takut kena bacere ya. Kembali mana? Nggak ada cerita bacere. Karena Allah benci perceraian. Allah tidak pernah melegalkan perceraian. Siapa yang menceraikan istrinya, siapa yang menceraikan suaminya, pengkhianat, dan tidak ada pengkhianat memiliki hidup yang kekal. So itu dia bilang, kalau ada pendeta-pendeta sekawin, itu laki-laki dan perempuan yang masih ada laki, masih ada bini, masih ada terikat, belum mati, pendeta pengkhianat dia bernama. Haleluya. Nggak tahu aturan dia cerita. Nggak ada acara, nggak ada cara-cara apapun. Nggak ada bilang ini begitu. Dan daripada orang kumpul kebo, lebih berdosa kalau merasakan itu dosa. Karena dosa itu harus dibenahi. Bukan ditutupi, jangan tutupi dosa. Itu dosa itu bobo. Jangan tutupi dosa hanya karena supaya dapat doi. Oh no. Sebaik mungkin Daud simpang tu dosa, hasil hubungan dengan Betseba, tetap Tuhan angkat ke permukaan. Karena Tuhan tidak mau dosa tumbuh di kehidupan. Dosa harus dibunuh, dosa harus dibenahi untuk mencapai akhir hidup bahagia. Halo.
Lanjut pastor. Sihir. Main-main sihir. Sama dia bilang, rokok sihir eta itu Bilang di kiri kanan, berhenti itu rokok. So jelas-jelas merokok membunuhmu, tetap kayak Isyap. Biomo. Itu sama dia yang buta huruf. Jangan hanya keuntungan 50 perak membunuh 10 orang. Satu jiwa binasa gara-gara anda kasih Isyap rokok, nana tanggung itu dia. Alkitab dia bilang, Yehezkiel dia bilang, jika kamu sudah tahu itu dosa lalu kamu lakukan, mati. Halo. Sihir eta tuh rokok yang betul cari. Dia kayak babalon. Memang semarau nah ya terserah kau ya. Pendeta, rokok dia cukai tinggi. Iya ya. DP pajak tinggi. Iya ya. Namanya dosa punya nilai harga. Malah berujung pada kematian. Banyak orang lebih menghargai dosa daripada kebenaran. Memang dosa itu penampilannya di luar, di DP cover itu bagus. Mana ada DP cover pembesai? Semua diperbuat sedemikian rupa menarik, maka di dalamnya adalah ular tedung yang berbisa. Kita cuma mau bilang nih, salah satu bisa yang disebut dalam Alkitab ular tedung itu rokok. Karena dia punya bisa mematikan sekali. Dia mematikan itu pelan, slow marslah. Ya betul. So pernah tuh slow marslah. Sudah, kalau saja bilang begitu sudah stadium 4. Ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawanya. Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Tidak ada upah dosa hidup, maut. Ada cerita begini waktu ada acara toran motor. Biar pede-pede begini, bikers ada acara. Waduh, ada kata batu bro, ini rokoknya. Sudah sejak saat itu teman-teman, saya putuskan hubungan dengan dia. Katakan bro. Dia lebih menghargai itu rokok daripada pertemanan. Pas dia kengkus cari jom na peloko petaman. Begitulah dia tuh mabok-mabok cap tikus. Kalau dari lorong bulldozer di baju cap tikus bertobat sebelum mana mati. Betul. Baca Alkitab baik-baik. Karena tidak ada orang yang mati dan mabok masuk surga. Alkitab justru berkata terkutuklah mereka yang jago campur minum-minuman keras. Terkutuklah mereka yang bangun pagi-pagi dan badannya dihangatkan oleh minuman keras. Terkutuk itu. Tuhan yang memberi, cap tikus yang mengambil. Binasa. Biarjo mau marah pak kita. Itu saja bilang Alkitab. Duranya pakai lewat begini, pendeta. Kan Paulus bilang Pak Timotius, karena pencernaannya terganggu, tambahkan anggur sedikit. Beda. Anggur dan cap tikus beda. Kalau anggur memang anggur, kalau cap tikus pulinca. Memang sama DP model, hampir mirip karena beraba rempeng begitu. Haleluya. Martu kalau pulinca gatal, salah olah gatal. Maka kalau anggur memang anggur, tasupir dia kemarin di Israel, sadar. Halo. Kalau ada tidak jual cap tikus di sini, bertobat. Tuhan yang mau menghadapi rumah tangga binasa. Amin. So pengalaman, kita orang Minsel sana, pabrik di sana. Yang ada pikul-pikul itu dulu waktu tahun masih toyak-toyak, setoran itu. Tuh sebelum pikul, semet dulu. Tapi papa dusu dan dodutu. Betul, karena soteler.
Jabage sudah jabar rasa. Memang kalau pemabok mati rasa. Betul. Mana ada pemabok masih berasa? Nanti sadar kalau dia pasok patah. Karena namanya pemabok mati rasa. Tolong so rasa kuat dulu. So jabage. So bage tetap. So bangga, so baso tabla dan beda. Cuma dahaga. Makanya ada tumabok kena cilaka. Buat di rumah sakit malah lain tahu waktu dari rumah sakit. Bekon dokter nak jabius kau cuma semprot. Dia cuma dahaga. Masih mabok karo. Pas dia sadar, aduh Tuhan. Pak mabok masih ingat Tuhan. Biomo. Memang waktu mabok semua lupa. Bini lupa. So ambil orang pe bini mabok kuat. Sambarang tada. Karena namanya mabok, so hilang ingatan. Mabok kan so lupa semua, ayo toh. Orang so pernah mabok kamari. Ya syukur karenya, nak karenya dapat tato-tato cuma iris-iris belum silet. Udah orang lupa ku waktu orang sekolah baku lawan. Kau jangan pakai tinta dan dulu supaya dapat rasa syukur. Dengan Tuhan yang kasih hidup bersih. Menurut orang dulu cakar-cakar. Kau jangan pakai kan yang pada bukan laki-laki. Kau jangan pakai tuh tinta-tinta dulu dan supaya dapat dia biru. Kalau sekarang ini ada saki jorein. Kita berkata orang-orang gila. Lebih gila tuh Bapak jual. Betul ini kita yang bicara koma, bicara isi ini. Pak Mabo itu dia pedang, Pak Mar penjual itu lebih gila. Karena membunuh itu, membunuh hati nurani, membunuh akhlak, membunuh moral. Sampai di rumah bini yang jadi sangsa. Nanti sadar kia pada kasih nabi muka bagi itu. Nana udah bagi. Berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga? Perceraian terjadi karena apa? Istri dan tak datang ke dia pendeta. Kia pada pendeta. Kalau dia nggak mampu baik-baik, maka dia semabuk. Oh Tuhan lebih setan dari setan. Betul ini. Anak-anak tuh trauma. Kayaknya mau tutup-tutupi. Salah satunya kita. Bodoh. Maksud mati kok tapi papa jadi dia semua dengar. Tapi papa kalau namanya ukualtan. Kalau nyamanya tuh cap tikus. Bukan cap tikus itu. Kalau bukan cuma ukuran 38, 39, 40. Bukan cap tikus itu air itu. Maka sotar di meja pembakar. Boleh kau dia bagi. Papa pemuntah orang tuh jatuh tuh bentana angkat. Boleh kalau pulang tuh papa gini. Eca. Oh Tuhan no. Zaman dulu tahun 80 kan masih sepi sekali tuh. Gelap, masih lampu botol. Jadi kalau bataria satu kampung dapat dengar. Rengki sumabuk. Rengki. No, papa kan penmas dulu waktu masih pegawai penmas, pendidik masyarakat. Penmas begitu pang mabuk. Dia kan semuanya ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan tolong. Trauma. Ya syukur dia orang 3 laki-laki sempat dari kemarin mana tak terus. Satu jadi kepala sekarang di daerah Bangka Belitung, satu jadi ketua lain di Bogobang, satu gembala di Minahasa Utara. Ini ada data ikut papa. Masih kok mau bilang kan senang mendengar so mati. Cuma dia kisi-kisi dia cerita dan keinginan daging hanya menghancurkan hidup. Karena itu kita berkata bertobat dan hendaklah kamu hidup dalam roh. Membawa kamu kepada hidup yang kekal, daging membawa kepada kebinasaan. Yang tamang-tamang, yang ada di lorong bulldozer, ingat Tuhan semua datang ambil ini malam. Tapi Mama Fake tadi baca cerita ke telepon, Pak. Maaf Fake bagaimana? So, dah sakit apa? Nyanda Kak.
Mafeika pe buka pintu pusing, mati. Cuma ada buka pintu kong pusing, tiba-tiba mati. Pramulia waktu mau pergi di Linilean sana. Iyo, bilang di kiri kanan, basa dia jom kena. 1, 2, 3. Di gereja, kendoon munafik. Shalom, yang aku baca cerita shalom. Jangan ada dusta di mulutmu. Haleluya. Birman yang baku cerita, so pergi dia. Baku ikut kena di belakang, people di gereja, berdoa, oh Tuhan, Yesus, oh Tuhan kasihanilah aku. Tuhan bilang, nehi. Bagaimana mungkin you aku kasih, sementara bagaimana mungkin engkau mengasihi, sementara tuungku di samping panganan karena benci. Tidak ada cerita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Amin. Perwujudan mengasihi Allah, implementasinya kepada sesama. Ya. Kan Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau orang mengasihi sesama, maka kita juga punya hubungan dengan Tuhan, saling mengasihi. Karena dalam 1 Yohanes 4 bilang, tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kau lihat, sementara orang di depanmu engkau benci. Bagaimana kau berul? Pagi-pagi rekitnya, tuh sampahnya buang paturan pekintal. Nah resmi senong tuh otak itu dia. Oh kita ada berul. Siapa tuh nak mau marah guru? Tuh orang sosok sapu, kita tahu ada sampah. Ambil tuh sampah, kau berdoakan, terima kasih buat berkat Tuhan. Amin.
Ambil tuh sampah, kau berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat yang kau kirimkan. Alkitab berkata, berkat yang harusnya buat tetanggamu itu diberikan kepadamu. Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling berkelahi. Jangan. Bila di kiri kanan, jangan mati di bawah kalai. 1, 2, 3. Ada kita so mati, rasa mana, mati nana, kepong nana. So itu kalau ada perbuatan ada katulah mati toh. Dia senang sekali so mati itu dia Birman. Oh kita mato. Hei, saudara yang paling dekat adalah tetangga. Biar kakak ade merbaku jauh, dia tidak pernah datang kau ke rumah. Sudah bakar, sudah pasal orang pancuri. Birman yang mulia. Bila di kiri kanan, baku bayirin Birman. Itu kalau ada kelebihan, ada burdel, belah 2 tuh burdel. 1 for me, 1 for you. Iya toh, baku panggil, John, datang minum kopi di sini, Jo. Aduh kendo sedap sekali. Pas rekuan apa kau tuh untuk belum teru air. Iyo, baku baik, kau Birman dan Birman, dia mau bakal lain. Iyo toh, kalau nggak ada beras datang babon. Kau ngapain nama apa? Hah? Hah? Nama Uto. Nama Uto. Siapa Rene? Nama Uto. Turang kau bunda doi gaji. Boleh mau babon 1 kilo? Boleh. Walaupun saya tulis di muka, hari ini bayar, besok boleh bon. Untuk di sini mau Utonya tulis. Hari ini bayar, besok bon. Datang kemarin kira lagi, hari ini bayar. Mau Uto bilang besok. Sampai mati tidak pernah ada babon. Nah kalau babon ke Pak Uto mesti siap bayar tuh mau Uto. Mau Uto cuma kasih iyo mana boleh bon, boleh. Malah kalau mana bayar, panyaki. Ya betul ini. Karena utang harus dilunasi tuh mau Uto. Betul. Biar di kiri kanan, bayar dengan bon. 1, 2, 3. Karena di dalam Roma pasal yang ke-13 akhirnya janganlah kamu berhutang apa-apa. Yoto mau tuh, janganlah kamu berhutang apa-apa. Yoto, jangan nanti mau tuh mau so mati baru boleh kamu bayar lunas. Mau tuh sama ini sudah lunas. Atau mau tuh bilang terus serta bayar. Banyak kan nanti datang ke mati. Ada mau tuh. Tak bunda bayar tuh karena pinjam Pak mau tuh. Mau tuh bilang sudah tak lunas. Kalau yang dapat ingat dari kiri kanan ingat anak pebon. 1, 2, 3. Iya. Amin. Orang yang paling baik suatu bawarong. Orang paling jahat so bawarong. Ya betul. Mau tuh ada jual rokok sini. Mau tuh belum tuh rokok mau tuh. Jangan marah mau tuh, jangan marah Pak kita mau tuh. Karena kan di pembungkus rokok ada gergantang bocor, ada hati keras. Mau tuh so tahu, oh Tuhan tolong. Kita jual, kita bikin bocor dope gergantang. Kita jual, kita bikin keras dope hati. Kaget, mau tuh, mau bisa tuh. Mau tuh. Satu motor dan gratis fornana. Ya habis motor. Jangan dalam perselisihan iri hati. Stop baku mangiri. Dan di kiri kanan stop baku mangiri. Orang-orang itu sudah dapat pilih. Dunia penatua dari dulu dia. Dia ke dari dulu dia. Pimpinan ayo dari dulu dia terus pimpin acara. Orang nggak pernah dapat bagian. Saya bilang sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau orang ngomong so mati, nggak ngomong ganti. Nggak usah mandiri. Amin. Kan semua ada waktunya, iyo toh. Semua ada waktunya. Jadi nggak usah baku mangiri.
Cabo lesi barayo. Nggak usah manggil dia kata kau cabo, dia kan kau kesenangan, dia tuh. Nggak usah mangiri dan di kiri kanan, nggak usah baku mangiri. Kita pengen mangiri tapi susah ya. Ada cara orang yang mangiri susah. Kita dua orang yang miskin mar tenang. Kayak pare, dua orang kaya bawa kalai, waktu masuk tulis cabo. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, nah tadi kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jangan dalam pesta pora di hari ini. Mari orang cari Tuhan. Jangan lagi dalam pesta pora, hura-hura. Apalagi sekarang, pas kita goyang patah kaki. Kita di gereja sama dia patong. Giliran di disco, mata yang aku. Di gereja sama dia patong. Ada mulut nak bicara, ada mata nak lihat, ada tangan nak bergerak, ada kaki memberdiri tre. Maka di tempat disco, mata yang siap. Apalagi lagi heboh-heboh. Kasih sean. Mati di tempat disco. Tulis ke sana, rest and peace. Pipis anuko. Alkitab bilang bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada kerajaan Allah. Itu orang-orang kelakuan yang hidup dalam duniawi. Sudah sholat, misalnya 8. Sudah jam moto, minta maaf nih moto. Cuma Tuhan kasih pesan moto, dia jual-jual dosa. Supaya tenang. Next time, kapan waktu berakhir tuh kehidupan moto? Apalagi moto umur terus bertambah. Kemerosotan fisik akan mengalami hal pasti itu. Tidak akan tetap fresh atau daging. Sekali waktu tuh Oma jadi primadona dulu tuh. Masa ini waktu Oma sudah bisa seperti primadona sekarang primadini. Mulai mengalami kemerosotan, gigi mulai tercabut. Iya tuh, kamu tuh. Ini ada perlu cabut ini sudah ciri sendiri tuh gigi. Habis gigi sudah selesai dia pisah-pisah. Sudah tidak bisa dikapa biar sedap tuh makanan sudah berasa sudah bagi gigi. Dan di kiri kanan bertobat dari masalah gigi. 1, 2, 3. Bertobat dari masalah gigi. Karena kehidupan ini Tuhan tidak bisa prediksi. Makanya Tuhan bilang, apakah aku mau menghendaki kematian seseorang? Apakah aku menghendaki kematian orang fasik? Tidak. Aku mengharapkan bagi orang fasik bertobat. Bertobat dari apa? Cara-cara hidup ini tadi. Bertobat dari perbuatan-perbuatan daging ini. Kalau kita tidak mengalami perubahan tentang daging ini, kita tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Coba Pastor Jir baca akan ulang. Sering orang baca tuh Kolose pasal 3 ayat yang kelima dan betul semua selesai ya. Mana tapi kopi. Apa tadi? Vitamin dulu. Haleluya. Nah, Kolose setelah Wahyu. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah lorong Bodosar, masyarakat di lorong Bodosar yang ada di tempat-tempat kos. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan pesan, karena itu matikanlah, kata matikan, bunuh tu dosa. Amin. Selesaikan dia. Jangan biarkan dia tumbuh seperti pisang. Jangan biarkan dia tumbuh sama dengan bulu. Karena pisang sekali potong tumbuh satu, muncul lagi pisang yang lain. Dosa tidak boleh seperti pisang. Dosa tidak boleh seperti bulu. Karena dia terus hidup kasih mati total. Cabut sampai di DP akal.
supaya pisangnya nak bertumbuh. Cari DP akar-akar, kung cabut semua. Halo. Karena biar bagaimanapun tuh pisang, kalau satu pisang orang tanam, dia tumbuh, orang potong tuh pisang itu, akan muncul pisang-pisang yang lain. Amin. Dari satu pisang jadi dua pisang, dari dua pisang jadi tiga pisang. Begitu tuh dosa, satu dosa cuma orang bunuh, kau nak cabut dia ke akar, muncul lagi dosa-dosa yang lain. Karena itu kasih mati. Terus pastor. Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. ada ulang lagi tuh percabulan, ulang lagi. Bukannya tak ada bilang ya, firman Tuhan dah bilang. Itu percabulan, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih kesadaran hati nurani masih hidup, terlepas dari berapa lama mana pisah dengan bini yang sah, cepat baku balik. Nggak usah bilang dobur setelah hukuman DP baking, no. Tunggu dia mati baru nak kawin dulu, nak kawin ulang. Bilang di kiri kanan, tunggu mati baru nak kawin ulang. Jangan lu kawin sebelum mati. Mana pepamang, mana pasangan. Begitu sama dengan kita. Kita bilang PTP yang kalau kita lebih dulu ke mati, terserah engkau. Kau masih muda, kawin lagi. Mulai sudah ada hubungan kok. Selagi waktu masih hidup masih ada terikat hubungan, yo tuh. Maka kalau mati kita bakal berharap lagi. Cari lain, yo tuh. Siapa tahu yang kedua lebih gagal itu perjalanan hidup, nah semenderita yang pertama. Maka tunggu mati dulu. Maka kalau masih hidup boleh. Amin. Halo. Kata cabul jaga diri baik-baik. Saya bilang tuh cewek tadi di hotel. Karena banyak cewek-cewek saya bilang, belajar buka buku dulu, jangan buka-buka baju. Nanti setelah pernikahan baru buka baju. Kalau belum ada pernikahan jangan buka baju. Belum tarik sudah, suruh lahirkan. Ya, tolong. Mama berharap berdiri samping wisuda. Ya, apa boleh buat? Bukan berdiri samping, berdiri di rumah sakit. Mau operasi. Oh, ada polo-polo itu kok menepi papa ke gatal. Sampai mana lagi menepi mama nak baru sampai sudah. Oh, masuk jual bokeh, jual sapi, jual komong. Cuma ada hasil pangana. Segitu menepi papa ke gatal kok ada mana. Dia pi oma bagai kuah, sakit hati. Berapa banyak orang sakit hati dan lihat tuh anak-anak nak sempat wisuda. So langsung dikukuhkan. Pernikahan tanggal 29, melahirkan tanggal 30. Amin, amin. Halo, jangan dulu kawin sebelum menikah. Sama-sama bilang, saya kuat. Jangan dulu kawin sebelum menikah. Menikah dulu baru kawin. Nih cewek-cewek, menikah dulu baru kawin. Kalau kamu habis pernikahan terserah Anda. So mana punya itu. Jangan kasih ke orang lain. Ya betul ini transparan. Terbuka saja karena kasus perceraian se-Indonesia di kalangan lingkungan banyak orang Kristen. Aduh, atau bikin malu. Sama yang tadi bilang lalu di Kapakoa. Pemberkatan nikah di gereja berakhir di pengadilan negeri. Perceraian. So cerai pas sekolah surat cerai. Iyo surat cerai bukan berarti memutuskan kebenaran. Amin. Surat cerai tidak bisa membatalkan perkawinan. Woi, dengar baik-baik. Kan cuma dia bilang Pak pemerintah pemangku kepentingan, pemangku jabatan. Kalau mana orang Kristen, jangan kasih keluar surat cerai. Apapun itu dasar apapun, kalau orang Kristen itu pejabat, kau kasih
Tidak boleh ada perceraian. Apapun dalil alasan, tidak boleh. Nanti so 5 anak bilang tidak sepakat, korslet kontak itu, karena gatal itu. Sudah satu hati kami. Nanti so 5 anak, nanti sudah poyo kemudian ada satu hati. Sebelumnya dang, karena kanal kita bilang keinginan mata. Ada kita supaya tenang tuh mata. Setiap sebelum tidur lihat tuh bini, lihat bebe tuh laki. Sama yang kita. Sebelum keluar tasuhada tabewe istri baik-baik dulu, tak pegang dia pe hidung, tak cium dia pe testa. Supaya kita tidak dipengaruhi oleh tuh ubi-ubi bete di luar. Betul. Setiap kali lihat darah Yesus, tapi bini lebih gagah dari ngana. Apapun itu selalu dengan darah Yesus, tapi bini lebih gagah. I love you Daisy Deborah Tuturoong. Ini korang harus proteksi perempuan mata dengan hal demikian. Karena orang paling hebat di dunia hancur yang perempuan. Siapa dia? Simpson. Orang yang paling gagah di dunia hancur yang perempuan. Siapa itu? Daud. Nah, ini perempuan ini dia memang menghancurkan. Perempuan nama gini iyo, orang hancur juga karena laki-laki. Karena pandangan mata lah Daud menghancurkan. Karena pandangan Simpson menghancurkan juga ada. Dua-dua hancur. Nah sudah sampai situ Jo. Sudah Jo. Nanti berikut lagi kalau Bapak panggil, kalau Tuhan belum panggil. Iya. Nih, cewek-cewek tak cuma aja bilang kalau ngoni masih suka Tuhan mau nyatakan tuh kasih supaya Tuhan perhatikan baik-baik, jaga tuh kekudusan. Jangan sembarang kasih. Batunangan belum deh. Dia bilang batu anak-anak muda, jangan lu batunangan, batamang boleh, mar batunangan jangan dulu. Sedangkan so tukar cincin jangan sembarang kasih. Kita mesti screening, so pernah sama-sama atau belum? Kalau saya pastori, nya ada tutup kepala, so bocor. Betul ini. Karena hakikat dari kehidupan adalah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak akan melihat berkat Allah. Karena hanya orang kudus yang akan menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu kita berkata, kuduskanlah dirimu karena Allah kita kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Ini cewek-cewek aja bilang yang belum kawin masih mau batona. Kalau ada cowok semula pegang-pegang pangana, gunakan firman orang setan. Tertulis firman Allah berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ada tertulis, manusia harus menyembah Allah, bukan menyembah binatang, bukan menyembah patung, bukan menyembah harta, bukan menyembah yang bukan Allah. Harus sembah Allah. Makanya kalau cewek-cewek untuk cowok sudah mulai pegang dari kepala, jangan kebelah begini. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang dia kehendaki. Diomo. Biar besok aku suka, biar besok ada ikatan cincin. So itu saja bilang, biar besok ikatan cincin. Bukan berarti, so kami, so ada ikatan cinta ya, so ada ikatan cincin. Iyo, tuh cincin baru bakunangan, bisa cabut, belum ada pengesahan. Sabunu baru kasih. Kalau belum sajang kasih. Sebelum ada meterai jangan kasih. Sebab bisa saja dia bilang, yes, sorry. Saya tidak bertanggung jawab. Ini nggak ada baking, nggak ada meterai. So kalau meterai baru sah. Amin. Cowok-cowok, cewek-cewek. Itu cowok-cowok yang jadi rusak cewek-cewek. Berdosa ngoni. Beserap mau dibikin siksa cewek-cewek. Berapa banyak kasihan untuk perempuan-perempuan menderita batin. Waktu kita di Papua. Berapa dia doran-doran dari mana wani dari ini. Oh Tuhan kita pada begini ya bro, pendeta. Ya kasihan pendeta. Mau bikin apa itu hidup? Dia bisa layakan kita. Ya kalau basah tanya itu sentero. Dan dia biong ini. Setan so manfaatkan menipe kelemahan, menipe hati yang galau begini. Hancur. Nggak ada kehidupan di tempat itu. Keluar ngoni. Dia bilang suka mau selamat, bertobat, back to home.
berlutut, berdoakan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau anak tangguh karena bikin lagi. Iya pendeta, tak sadar pendeta. Pulang. Aku dapat di kapal nih. Pendeta terima kasih pendeta. Karena pendeta kata Tuhan dah kirim. Iya pulang Jo. Kerja di Bakobong. Atur baik-baik itu hidup. Sekali waktu dia pulang, dapat berita mati. Bukan dia nak bertobat mati, nak masuk surga. Karena itu hidup ini singkat. Kapanpun next time, saat waktu mana kita tidur, kita tidak tahu akan besok pagi ada bangun atau tidak. Karena itu penting sekali yang terakhir, betul-betul yang terakhir. So terakhir, butuhku maksud terakhir. Dalam kitab 3 Yohanes, kung betul-betul selesai. Ayat yang ke-11 pastor. 3 Yohanes ayat 11. Ayo. 3 Yohanes ayat 11. Firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, saudaraku yang ada di lorong Bodoser, yang Tuhan Yesus sayang, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Terlepas dari Nana masuk gereja, kalau jahat, Nana tidak akan pernah mengalami Allah dalam hidup. Amin. Kekristenan yang sesungguhnya perempuan Samaria alami itu perjumpaan dengan Yesus. Ketika ada perjumpaan dengan Yesus, terjadi perubahan hidup. Alkitab berkata, dia pergi menceritakan kepada orang-orang Samaria, aku telah berjumpa dengan Yesus. Dia telah mengetahui segala sesuatu yang aku perbuat. Oleh kesaksian hidupnya, maka orang-orang Samaria bertobat dan cari Yesus. Bertobat sebelum berabad. Jangan ikut-ikut yang jahat. Kalau tahu itu lewo, jangan. Alkitab berkata kalau di sini bilang jahat, janganlah meniru perbuatan iblis. Kalau dia bahasa asli, janganlah kamu meniru perbuatan iblis. Itu bahasa asli. Halo, bilang di kiri kanan, jangan ikut-ikut sama dia iblis. Alkitab berkata, Yohanes pasal 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup bagimu. Yesus datang memberikan hidup bagi lorong Bodoser. Yesus datang memberikan hidup bagi wilayah Bahu. Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa di Bodoser ini tidak binasa, tetapi beroleh hidup. Asalkan kau keluar dari kegelapan. Tinggalkan yang jahat. Iblis tidak pernah menjamin bahagia hidup. Iblis hanya merusak hidup. Bilang di kiri kanan, iblis hanya merusak hidup. Ayo berdiri semua. Kau bilang iblis hanya merusak hidup, tetapi Yesus memberi hidup. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Sia-sia apa yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Ini momentum Tuhan bagi lorong ini. Tuhan sayang di daerah. Karena itu Tuhan datang mengasih tahu, jangan ikuti perbuatan iblis, tetapi ikutilah perbuatan Yesus. Dia yang memberi hidup, dia yang memberi keselamatan jiwa. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti saudara, kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Jangan nanti tunggu sesuatu, jangan nanti tunggu sudah bisa bicara.
berpesan, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi. Jangan ikuti perbuatan jahat iblis, tapi ikuti kehendak Yesus yang memberi hidup. Engkau yang malam ini hadir di sini, Tuhan, tolong saya. Mari maju kemari di sini, teman-teman Fire of Christ akan bersamamu dan mendoakan kamu. Bagi yang mau minta didoakan, mari. Orang di sini diberi kesempatan Tuhan untuk mengerjakan kehendak Dia. Karena banyak jiwa yang menderita, banyak orang yang menderita, yang perlu uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasihan. Alkitab berkata, marilah kepadaku yang lebih lesu dan berbeban berat, kepadaku kuberi kelegaan. Allah datang memberi kelepasan. Dia datang menolongmu hidupmu. Dia ingin bebaskanmu. Roh Tuhan Allah ada padaku, memutuskan belenggu-belenggu, memberi kelegaan yang berikan, yang memberi kelepasan, memberi sukacita bagi yang menderita.
terima kasih atas firman Allah yang sudah diberitakan oleh hamba Kristus Pastor Melki Manesa. Engkau kembalikan minyak urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang sudah didoakan, kami yakin Yesus sudah jamah, Yesus sudah sembuhkan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pokok doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan. Puji nama Tuhan yang sudah diberkati malam hari ini. Mari sama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sampai dimanapun Tuhan pengeras suara ini bisa dijangkau oleh umat-Mu. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya akan termateraikan di dalam kehidupan mereka yang akan mendengarkannya. Dan biarlah Tuhan bukan hanya sampai mereka mendengar, tapi malam hari ini juga mereka belum tidak menunda-nunda waktunya. Mereka akan ambil keputusan untuk hidup benar, meninggalkan cara hidup yang salah, bertobat dan masuk di dalam rancangan-Mu. Kebenaran yang telah Dia sampaikan itu akan menjadi rema bagi kami semua, dan bukan hanya menjadi rema, tetapi kami semua akan mengambil keputusan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kembalikan berkat pengurapan baru atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menjadi saluran berkat dimanapun Bapa pergi dan berada untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang Dia disampaikan, ada banyak jiwa-jiwa
digelisahkan oleh firman itu. Dan kami percaya mulai malam hari ini ketika mereka tidur, biar Roh Kudus Engkau sendiri yang akan gelisahkan mereka, akan benar-benar mereka mau ambil keputusan dan tidak menunda-nunda lagi waktu. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan sampai Tuhan ketika kami berpulang, kami binasa. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan dari hamba-Mu. Biar Tuhan dimanapun hamba-Mu pergi berada untuk melayani pekerjaan-Mu, kami percaya ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada tanda-tanda heran yang menyertai pelayanan hamba-Mu. Memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, gereja di mana sebentar dipimpin oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani malam hari ini, singers, WL, bahkan pemain musik, bahkan Tuhan kami yang turun melayani, berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Siapapun kami Bapa yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini, kami percaya pengurapan baru Engkau nyatakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan pengurapan itu ada bagi kami, tetapi nyata Tuhan, biar kami lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan hati yang murni, hati yang tulus, karena kami tahu kami telah menerima kasih karunia yang luar biasa, yang dari dulunya kami dari kegelapan, Engkau bawa masuk kami dari dalam terang-Mu yang ajaib. Dan malam hari ini kami boleh menjadi berkat buat saudara-saudara di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami sepakat, kami berdoa untuk anak-anak yang akan berangkat ke Irian Fakfak besok hari. Ada Bapak Marcis, Bapak Marco Mandola, Bapak Manto Kalalu, Inyong Pentololi, Saudara Pario Mamuko, dan salah seorang Ibu Olivia Bawotong yang mengalami sakit jantung. Bapak, kami percaya mereka ini adalah anak-anak-Mu. Malam hari ini kami sepakat berdoa bersama dengan orang tua, keluarga, untuk melepaskan, merelakan anak-anak mereka pergi untuk merantau ke Irian Fakfak untuk mencari pekerjaan. Bapak, kami terlalu percaya Engkau telah menyediakannya itu bagi mereka, dan itu terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam perjalanan mereka mulai malam hari ini, mereka sungguh-sungguh Tuhan berdoa mencari Engkau. Sebab sia-sia perjalanan mereka kalau hanya mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka butuh Engkau Tuhan. Mereka butuh Engkau Tuhan di dalam perjalanan mereka. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai, mulai dari berangkat dari sini Manado sampai dalam perjalanan dan tiba di Irian Fakfak, kami percaya semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan, dan mereka boleh tiba dengan selamat. Dan kami percaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan Engkau tempatkan mereka untuk bekerja. Biar anak-anak Tuhan menjadi berkat buat orang banyak. Memberkati saudara kami Ibu Olivia Bawotong yang bergumul dengan sakit. Bapak, kami terlalu percaya Engkau mengasihi ibu ini yang kekasih. Tidak ada yang sukar bagimu, tidak ada yang tertutup bagimu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau Engkau menyembuhkan wanita pendarahan, kami percaya ibu
untuk menguatkan dia. Biar hari-hari ini ketika dia bergumul dengan sakit, biar dia tidak fokus dengan masalah sakitnya, tetapi dia fokus pada Tuhan yang punya kehidupan. Sebab Tuhan satu-satunya sumber penyembuh. Tuhan siapa yang akan menyembuhkan baginya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Malam hari ini kami mau katakan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. 77 tahun sudah Indonesia merdeka. Kami percaya kemerdekaan yang diperoleh itu bukan dengan cara yang mudah oleh para pejuang kami. Dengan darah penghabisan mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu. Saat ini kami mengisi kemerdekaan itu. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini bangkit untuk mengisi kemerdekaan itu. Dimerdekakan dengan cara hidup yang salah. Biar anak-anak muda dengar, tinggalkan cara hidup yang salah. Anak-anak muda dengar, engkau generasi penerus bangsa ini, engkau generasi penerus gereja ini. Mari fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dengan masalahmu, sebab Tuhan sanggup mengadakan bagimu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan akan pakai anak-anak muda untuk menjadi anak panah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang ada malam hari ini telah dijamah oleh Tuhan. Kami percaya yang sakit malam hari ini, kita sepakat, kita telah menerima kesembuhan dari Tuhan ketika firman disampaikan. Yang berbeban berat malam hari ini, engkau akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Amin. Yang mengalami masalah pergumulan apapun di dalam kehidupanmu, percayalah kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Jangan fokus dengan masalahmu, fokus dengan rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan bagi setiap anak-anaknya. Rancangan Tuhan bagi kita, rancangan sukacita, rancangan masa depan yang penuh harapan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Saat ini kami telah berhenti, firman-Mu telah berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus, kami percaya Engkau akan terus berbicara di setiap masing-masing kami. Biar firman ini hidup di dalam kehidupan kami, dan kami akan mempraktekannya dalam hidup kami mulai malam hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah dengan saudara-saudara kami yang ada di lorong bulldozer. Kami percaya setiap benih kebenaran yang sudah ditanam di tempat ini akan bertumbuh, akan berbuah dan menjadi buah yang matang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama yang kami muliakan malam hari ini. Namanya adalah Yesus Tuhan. Mari saudara-saudara malam hari ini kita sama-sama katakan